Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Salam sehat, salam sejahtera selalu kita bersama keluarga di rumah. Dan juga salam sehat untuk teman-teman lulusan D4, S1 ataupun S2 di semua jurusan ya, di semua jurusan. Saya hanya ingin menyampaikan informasi tentang kesempatan bahwa Kementerian Pertahanan telah membuka lowongan untuk seleksi ASN ya, aparatur sipil negara gitu, melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch 3 gitu ya. Yang nantinya akan ditempatkan di Badan Gizi Nasional ya, dengan jabatan Kepala Satuan Pelayanan Gizi. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dan teman-teman lulusan D4, S1 maupun S2 di semua jurusan gitu. Kira-kira apa sih persyaratan seleksi sarjana penggerak pembangunan Indonesia batch 3 ini? Yang pertama, bagian A. Nomor satu adalah warga negara Indonesia. Nomor dua, usia maksimal 30 tahun. Dan yang ketiga, lulus pendidikan D4, S1, atau S2 di semua jurusan ya, Bapak Ibu guru ya. Di semua jurusan ini, tidak khusus ya semua jurusan. Jurusan apa saja. Kemudian yang keempat, ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi ya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Atau ijazah dari perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang kelima, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan. Yang keenam, tidak pernah diberhentikan dengan hormat. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas panggilan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri, pegawai BUMD, BUMN, dan tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran hukum bagi pegawai swasta. Yang ketujuh yaitu sehat jasmani dan rohani, gitu ya. Bebas narkoba, obat terlarang, wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C. Ya diperhatikan ya Bapak Ibu guru yang mungkin saudara, teman, tetangga gitu diperhatikan ini. Kadang-kadang kita keliru dapat tipe D, ya, nanti tidak masuk nih gagal di seleksi administrasi nanti bisa-bisa. Hati-hati. Tipe C itu ya. Rumah sakitnya tipe C. Yang kedelapan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang saya dengar informasinya bahwa Bapak Ibu guru dan teman-teman akan ditempatkan sesuai dengan KTP domisili Bapak Ibu. Gitu ya. Yang kesembilan, bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil. Yang kesepuluh, bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami atau istri. Yang kesebelas, tidak sedang dalam ikatan dinas atau perjanjian kerja dengan instansi pemerintah ataupun swasta manapun. P3K tidak bisa ini ya Bapak Ibu ya. Sudah menjadi ASN. Yang ke-12, bagi yang sedang bekerja menampilkan surat izin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi. Jadi jangan diputus dulu ya Bapak Ibu guru ya. Teman-teman saudara-saudara kalau sedang bekerja di tempat atau di instansi tertentu gitu, jangan diakhiri dulu. Jadi nunggu seleksinya, nunggu seleksi lulus atau tidak. Kemudian yang ke-13, wajib mendaftar online di halaman https sppindonesia.com. Ini yang paling penting ya, segera diakses ya Bapak Ibu guru dan teman-teman saudara-saudara semuanya segera diakses ini karena ada batas akhir pendaftaran ini soalnya. Kemudian di bagian B, dokumen apa yang kira-kira disiapkan atau diunggah pada aplikasi rekrutmen itu ya. Yang pertama, surat lamaran ditujukan kepada Kepala BGNRI gitu. UB Ketua Rekrutmen SPPI Batch 3 di Jakarta. Yang kedua scan KTP dan kartu keluarga. Yang ketiga foto berlatar belakang putih ya. Jangan keliru lagi ini ya. Kadang-kadang banyak yang keliru ini Bapak Ibu guru ya. Dan teman-teman saudara-saudara yang lulusan D4 S1 dan S2. Foto berlatar belakang putih gitu ya. Putih ya. Bukan merah atau hijau atau biru gitu ya. Kemudian yang keempat, scan ijazah dan daftar nilai IPK. Scan ijazah dan daftar nilai IPK, Bapak Ibu ya.
Jangan hanya scan ijazahnya. Kemudian yang kelima, scan sertifikat kursus diklat yang pernah dilakukan. Apabila ada, kalau ikut ya, kalau pernah ada ya silakan di scan, dilampirkan ya. Kemudian yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian dari pihak Polres ini tentunya nanti ya. Dikeluarkannya dari sana melalui polsek terlebih dahulu tentunya. Yang ketujuh, surat kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dari dokter jiwa dari rumah sakit. Kemudian yang kedelapan gitu ya Bapak Ibu, surat bebas narkoba, kartu BPJS. Yang kesembilan, masih aktif dan tanpa tunggakan. Nomor 10 NPWP, kartu NPWP. Yang 11, menandatangani surat pernyataan terlampir bermaterai 10.000 yang akan ada di akhir ya. Formatnya ada di akhir video ini Bapak Ibu guru ya. Semoga bermanfaat ya. Kapan kira-kira jadwal kegiatannya? Yang pertama yaitu pendaftaran online ini sudah mulai Bapak Ibu ya. Ini karena dimulai tanggal 20 Desember yang lalu di tahun 2024 ini. Sampai tanggal 15 Maret 2025. Silakan mendaftar ini. Rezeki kita masing-masing ada yang ngatur sudah Bapak Ibu ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi, administrasi dan pemanggilan untuk tes selanjutnya secara offline tanggal 20 Maret tahun 2025. Masih lama Bapak Ibu guru yang mau disiapkan. Kemudian yang ketiga, peserta hadir di tempat tes 5 April 2025. Pelaksanaan tes, psikotes, kesehatan umum, kesehatan jiwa, wawancara, mental, ideologi 6 sampai 3 Mei 2025. Dua gelombang sebagai berikut. Gelombang satu hadir tanggal 5 April, tes tanggal 6 sampai 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya. Nomor bagian B, gelombang satu yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan. Kemudian yang C, gelombang 2 hadir tanggal 19, tes tanggal 20 April sampai 2 Mei 2025, tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan, bagi yang lulus dan bergabung dengan gelombang satu untuk mengikuti pendidikan. Ini ada pendidikannya ya Bapak Ibu guru ya. Ada pendidikannya untuk menjadi bagian dari ASN Badan Gizi Nasional ini. Kapan pelatihannya? Itu pelatihan dasar kemiliteran tanggal 5 Mei sampai 3 Juli 2025. Pelatihan manajerial 4 Juli sampai 4 Agustus tahun 2025. Kira-kira apa saja hanya ketika Bapak Ibu guru setelah lulus seleksi dan mengikuti pelatihan ini sama dengan hak-hak ASN lainnya ya Bapak Ibu guru ya. Status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Yang kedua, gaji setelah menjadi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN ditambah tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, bebas tugas dan lingkup pekerjaan. Kemudian yang E, ini lingkup tugas yang pertama, ya calon yang terpilih akan ditempatkan sebagai kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ini kepala satuan ya, Bapak Ibu guru ya di seluruh Indonesia dan teman-teman lulusan D4, S1 dan S2 di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional. Namun informasi yang saya dapat bahwa ini akan ditempatkan sesuai dengan domisili di mana Bapak Ibu tinggal, KTP Bapak Ibu tinggal. Makanya ya KTP-nya harus jelas Bapak Ibu guru ya agar tidak terjadi kesalahan penulisan domisili nanti. Yang kedua, Kepala SPPG ini bertugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan makan bergizi yang menjadi tanggung jawab. Ada catatannya ini Bapak Ibu guru dan teman-teman di seluruh Indonesia. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Panitia berhak merubah jadwal. Jadi jangan protes-protes ya, biasa saja gitu ya. Bapak Ibu guru dan teman-teman lulusan D4 sampai S2 itu biasa saja. Selama proses penerimaan tidak dipungut biaya, gratis, tidak ada biayanya Bapak Ibu guru ya. Untuk saudara-saudaranya Bapak Ibu guru, mungkin tetangga, saudara, teman gitu ya. Kemudian selama proses seleksi offline sampai dengan selesai pelatihan peserta tidak diperkenankan diberikan izin meninggalkan tempat pelatihan. Jadi tidak ada izin Bapak Ibu guru ya atau teman-teman saudara kalau sudah lulus dan melaksanakan pendidikan gitu. Tidak boleh pulang selama belum selesai. Kemudian selanjutnya Bapak, Ibu guru dan teman-teman saudara-saudara lulusan D4, S1 dan S2 di Indonesia ini adalah surat pernyataan.
Ini contohnya soal pernyataan yang harus diunggah gitu nanti ya ketika melaksanakan pendaftaran di SPPI batch 3 ini ya seperti biasa seperti yang lain-lain lah gitu ya. Ini mohon ya nanti Bapak Ibu guru ataupun teman-teman atau saudara Bapak Ibu guru yang membutuhkan surat pernyataan seperti ini dan lebih lengkapnya ini bisa diunduh gitu ya di https://spppindonesia.com gitu ya. Silakan di di sana gitu ya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.